Pada intinya untuk puasa itu sudah ada sejak Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas sebagian orang-orang sebelum kamu. Tingkatan emosional manusia itu semakin hari dan semakin hari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakadama yang di rumah, kembali lagi di segmen Ramadan kita, Ngasar, ngobrol asik seputar Ramadan. Di hari yang spesial ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial nih. Ada Bu Ismi selaku guru pelajaran agama Islam di SMK Negeri 2 Kota Madiun. Bu Ismi, bagaimana kabarnya? Baik, Bu? alhamdulillah kabarnya untuk saat ini sehat dan baik. Alhamdulillah. Jadi Bu Ismi, pada episode yang hari ini kita akan membahas sejarah dan makna Ramadan. Iya. Lalu ada pengembangan diri juga selama Ramadan. Teman-teman Semakadama di rumah ini kan banyak yang belum tahu nih Bu. Bu Ismi boleh nggak sih menceritakan secara singkat bagaimana sih sejarah awal mula ibadah puasa dalam agama Islam? Ya, untuk sejarah awal di bulan Ramadan, pada intinya untuk puasa itu sudah ada sejak Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Untuk Nabi yang pertama yang pernah melaksanakan puasa yaitu pada zaman Nabi Adam, di mana ketika Nabi Adam itu merupakan Nabi yang mendapatkan hukuman dari Allah karena mendapatkan Di situ mendapatkan bisikan dari setan untuk memakan buah kuldi. Salah satunya Nabi Adam dan Siti Hawa, atau yang dimana di situ sebagai istrinya, dikeluarkan dari surga karena mereka melanggar salah satu apa yang dilarang oleh Allah, salah satunya memakan buah kuldi. Dan setelah mereka itu dikeluarkan dari surga, mereka diturunkan di bumi, mereka itu mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama, Nabi Adam dijauhkan dengan istrinya, dan hukuman yang kedua, Nabi Adam itu mempunyai kulit yang hitam karena tersengat oleh matahari. Untuk itu Nabi Adam, di mana di situ Nabi Adam itu meminta ampunan dari Allah, dan Allah itu memberikan salah satunya kayak perintah untuk melaksanakan puasa selama 3 hari. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, di mana puasa tersebut disebut dengan Ayamul Baid atau hari kembali putih. Di mana di hari pertama setelah Nabi Adam itu berpuasa, kulitnya kembali bersih. Demikian pula dengan hari-hari berikutnya sampai 3 kali. Dengan puasa juga Nabi Adam itu bisa dipertemukan lagi dengan istrinya yaitu Siti Hawa, di mana di pertemuan itu ada di Padang Arafah. Sedangkan untuk Nabi yang kedua yang pernah menjalankan puasa yaitu Nabi Nuh, di mana ketika Nabi Nuh itu diberikan seperti banjir bah untuk kaumnya yang kafir, Nabi Nuh itu beserta kaum-kaum yang beriman sedang menaiki kapal, di mana ketika itu beliau itu ada di tengah laut selama kurang lebih 10 bulan terapung di dalam laut. Lalu singgahlah mereka dalam satu gunung, yaitu ada di Gunung Judi. Yaitu kalau Gunung Judi sekarang itu di daerah Armenia. Di mana di situ ketika di zamannya Nabi Nuh itu puasa itu sebagai ungkapan rasa syukur. Rasa syukur karena mereka telah diselamatkan dari bah banjir. Dan untuk Nabi yang pernah melakukan puasa yang ketiga sebelum puasa Ramadan yaitu ada di zamannya Nabi Daud. Ketika itu Nabi Daud itu melakukan puasa itu sebagai ungkapan beriman atau meningkatkan keimanannya kepada Allah. Nabi Daud itu
melakukan puasa dengan cara silih berganti. Sehari puasa, sehari tidak. Seperti itu. Yang dikenal dengan, kalau sekarang itu dikenal dengan puasa Daud. Sedangkan untuk Nabi yang keempat yang pernah melakukan puasa sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa. Ketika itu pada zaman Nabi Musa itu hidup pada zaman Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun itu merupakan salah satu raja yang memiliki kekuasaan yang besar, tetapi kekuasaannya itu absolut atau tidak terbatas. Mereka itu merupakan kalangan dari orang-orang kafir yang menentang akan ajaran Islam. Di mana di situ Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut agar laut itu bisa terbelah. Setelah terbelah, ketika Nabi Musa beserta pengikutnya bisa masuk, disuruh memukulkan lagi, di mana di situ setelah tongkat itu dipukulkan, semua termasuk Raja Fir'aun dan kaumnya itu tenggelam di Sungai Nil. Setelah tenggelam itu, maka di mana Nabi Musa itu mengajak semua dari pasukan, dari pengikutnya untuk melakukan puasa sebagai ungkapan terima kasih karena terhindar dari raja yang kejam, yaitu Raja Fir'aun. Di mana puasa yang disebut dalam masa dari Raja Fir'aun atau puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa disebut dengan puasa Asyura, atau puasa yang pernah dilakukan kalau saat ini yaitu puasa 1 Muharram. Terus di mana ketika itu Nabi Muhammad sedang berhijrah ke Madinah, di mana di situ ketika di Madinah itu Nabi Muhammad itu mendapati sebagian orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa. Ketika itu ditanyalah salah satu dari anggota atau orang Yahudi, kenapa kalian kok berpuasa? Ketika itu apa yang dijawab? Kita berpuasa itu karena untuk menghormati Nabi Musa dan pengikutnya karena sudah terhindar dari Raja Fir'aun. Lalu turunlah yang namanya di situ surat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu tentang perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Tetapi sebelum puasa Ramadan itu terjadi, Nabi Muhammad itu pernah melakukan puasa sebelum ada perintah atau sebelum turunnya ayat tersebut. Yaitu puasa yang dilakukan Nabi Muhammad di sini salah satunya yaitu setiap bulan itu Nabi Muhammad itu melakukan puasa selama tiga hari setiap bulan. Tetapi setelah turunnya ayat tersebut, di mana ayat tersebut itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas sebagian orang-orang sebelum kamu. Selain itu juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Di mana di situ bahwa di bulan Ramadan adalah satu bulan di mana setiap umat manusia itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, salah satunya yaitu perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kurang lebih seperti itu untuk sejarah dari puasa Ramadan. Baik, Bu Ismi. Menyambung di topik yang pertama tadi, Bu Ismi kan menjelaskan dari Nabi Adam, Nabi Daud dan lain-lain. Itu kan saya menangkapnya bahwa ada yang sebagai penebusan kesalahan, ada yang sebagai ucapan syukur. Dari ibadah puasa ini hikmah dan sisi positif apa sih Bu yang dapat kita ambil dari ibadah puasa dalam bulan Ramadan? Ya baik, untuk hikmah itu sendiri
kurang lebih dengan kita itu melakukan puasa Ramadan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Salah satunya dengan ibadah yang semakin kita tambah, maka di bulan Ramadan ini maka pahala kita akan semakin ditambah dan ditambah. Selain itu, dengan puasa Ramadan juga akan meningkatkan ketakwaan kita. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa di sini yaitu dengan kita berpuasa, kita itu bisa menjauhi segala apa yang dilarang, serta kita itu akan kita akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan kita melaksanakan apa yang sudah diperintah, salah satunya yaitu puasa. Selain itu, dengan puasa kita juga bisa melatih kesabaran diri kita, mulai dari tingkatan emosional kita. Karena apa? Tingkatan emosional manusia itu semakin hari dan semakin hari itu pasti dengan emosi yang berbeda-beda. Maka dengan puasa itu diharapkan bisa menekan emosi seseorang, salah satunya seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, dengan puasa itu juga bisa menumbuhkan rasa kesadaran kita untuk saling peduli dengan kegiatan sosial yang mulia. Terima kasih. Baik Bu Ismi, dari Bu Ismi sendiri ada nggak sih kegiatan positif apa yang bisa meningkatkan diri baik secara spiritual maupun intelektual? Kalau untuk kegiatan itu, yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan, kita sebagai muslim, mungkin dari sejak dini kalau kita itu sudah terbiasa dilatih untuk melakukan ibadah puasa, kita itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Selain itu, dengan ketaatan kita untuk menjalankan semua ajaran yang diperintahkan, diharapkan akan menambah wawasan kita, keyakinan kita, serta ibadah kita untuk menuju yang lebih baik, salah satunya. Selain itu, yang kedua, setelah itu, yang kedua itu dengan puasa. Puasa itu kan di mana di situ intinya menahan diri dari hawa nafsu, baik itu makan, minum, ataupun menahan emosi. Tetapi mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi di mana di situ dengan puasa itu tidak hanya menahan itu saja, tetapi yang perlu kita tahan yaitu emosi kita. Seperti itu. Jadi dengan puasa itu diharapkan, tadi yang sudah Bu Ismi sampaikan, salah satunya dengan wawasan yang semakin bertambah itu membuat kita itu semakin, iman kita semakin kuat dan semakin tebal. Baik Bu Ismi, terima kasih atas penjelasannya. Jadi setelah ini kita akan masuk ke segmen saran serba-serbi Ramadan. Ada pertanyaan dari sobat-sobat Semangat Damai yang ada di rumah melalui sosial media. Dari Rasti Amanda, menurut Bu Ismi sendiri bagaimana sih hukumnya menjalankan puasa tetapi tidak menunaikan sholat lima waktu? Iya, pada intinya ibadah yang pertama kali yang akan dihisab itu salah satunya yaitu sholat. Kedua-duanya itu juga merupakan rukun Islam, di mana rukun Islam kalau kita itu menyatakan diri sebagai orang Islam, mau tidak mau harus menjalankan kedua-duanya. Percuma kalau kita itu sholat tetapi tidak berpuasa, berarti sudah hilang salah satu rukun yang ada pada diri seseorang, salah satunya puasa. Kan ibadah yang pertama kali, atau salah satu rukun dari Islam yang pertama yaitu sholat, salah satunya. Apabila kita tidak sholat, mustahillah kalau ibadah yang lain itu akan diterima. Seperti itu. Berarti kesannya kalau kita hanya puasa tetapi tidak menunaikan sholat hanya mendapatkan menahan haus, menahan lapar, tapi tidak percuma mendapatkan. Tanpa ada pahala yang kita dapat, sia-sia puasa kita. Baik Bu Ismi, terima kasih atas waktu dan penjelasannya untuk podcast Ramadan kita di tahun ini. Pastinya sangat berguna dan menginspirasi teman-teman di studio maupun Sobat Semangat Damai yang ada di rumah. Terima kasih juga buat Sobat Semangat Damai yang sudah menyaksikan sampai di penghujung acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.